Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Biografi ringkas Abdullah bin Abbas. Pertanyaan: saya mendengar seorang syekh berkata bahwa Abdullah bin Abbas sejak kecil berperilaku seolah-olah dia adalah orang yang bijaksana. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana deskripsi sifat tersebut termanifestasi dalam kata-katanya, cara berjalannya, dan aktivitas rutin kehidupannya? Jawaban: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama, pengenalan sahabat Abdullah bin Abbas. Ia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Abul Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith bin Hazan bin Baji'ah bin Al-Hazim bin Rubiyah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilali. Dia dijuluki Al-Habru, yakni tinta, dan Al-Bahru, yakni laut, karena pengetahuannya yang banyak dan pemahamannya yang tajam. Dia adalah tinta umat dan cendekiawannya. Dia adalah lisan bangsa dan juru bicaranya. Dia adalah cerminan cemerlang kenabian. Dialah orang yang didoakan dengan lisan sang pembawa risalah. Pahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Dialah turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dilahirkan ketika Bani Hashim diboikot di tahun ketiga sebelum hijrah. Ada yang mengatakan pada 5 tahun sebelumnya, namun pendapat yang pertama lebih valid karena lebih mendekati apa yang diriwayatkan dalam Sahihain darinya. Saya pergi untuk sebuah tugas dengan mengendarai seekor keledai betina. Ketika itu aku baru saja mencapai usia balik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Dan aku lewat di depan beliau pada sebagian shaf beliau. Lalu aku melepaskan keledai itu supaya mencari rumput sendiri, sedangkan aku masuk ke shaf beliau dan beliau tidak menegur perbuatanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dia berkata bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ditanya, seperti siapa kamu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Dia menjawab, aku ketika itu sudah disunat. Dia berkomentar, mereka tidak menyunat seorang pria sampai dia masuk akil balik. Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, aku telah mempelajari muhkam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat ketika aku masih seorang anak berusia 10 tahun. Lalu dia, perawi berkata, aku berkata kepadanya, apakah muhkam itu? Dia menjawab, surat-surat mufassal. Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih menurut syarat Syaikhain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan untuknya agar Allah memahamkan baginya ilmu agama dan mengajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Beliau berdoa, ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah agar memberikan hikmah kepadanya. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memelukku ke dada beliau lalu berdoa, ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Hikmah adalah kebenaran tanpa nubuat. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, sering mendekatinya dan bertanya kepadanya, serta membawanya bertemu para sesepuh perang Badar untuk menunjukkan kepada mereka pengetahuan dan pemahamannya. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, adalah orang yang langsung memiliki jawaban dan memiliki wajah yang berseri dan rona yang cemerlang. Rambutnya menjuntai sampai ke daun telinga yang diwarnai dengan inai. Perawakannya putih tinggi kekuning-kuningan, kekar dan tampan. Pengetahuannya berlimpah dan pengalamannya banyak. Orang bodoh akan tampil disebabkan ilmu dan hikmah darinya, dan orang lapar akan kenyang disebabkan roti dan hidangan darinya.
Beliau, semoga Allah meridainya, wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Para ulama berselisih pendapat tentang usianya. Ada yang mengatakan 71, 72, atau 74 tahun. Akan tetapi, pendapat pertama adalah pendapat yang kuat. Untuk tambahan informasi tentang biografi dan keutamaannya, silakan baca Fadailus Shahabah karya Imam Ahmad, Ma'rifatus Shahabah karya Abu Nuaim, dan Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Kedua, pengaruh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Tidak bisa diragukan lagi bahwa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, agar Allah memberikan hikmah kepadanya, memahamkannya ilmu agama, dan mengajarinya tafsir, menjadi pengaruh terbesar terhadap kehidupan Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, terhadap pembentukan karakternya yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, dan terhadap semangatnya dalam menuntut ilmu dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kemudian duduk bergantung pada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia berjuang dalam mengumpulkan ilmu dan menuntutnya, serta dalam memahami agama Allah Azza wa Jalla dengan segala kekuatan, semangat, kesabaran, dan tekad yang dimilikinya. Dia mulai belajar dengan terus membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kukunya masih lunak, hingga beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mangkat, dia beralih menemui para sahabat-sahabat senior beliau, semoga Allah meridai mereka, hingga dia tidur berbandalkan ridanya, yakni semacam kain luar yang dipakai di atas baju, di depan pintu salah satu dari mereka, demi mendengar satu hadis darinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku berkata kepada salah seorang Ansor, ayo kita pergi dan bertanya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka banyak sekali. Pria tersebut berkata, aku heran padamu, wahai Ibnu Abbas. Apakah kamu berpikir bahwa orang-orang akan membutuhkan kamu, padahal di bumi ini kamu masih melihat para sahabat Rasulullah? Dia berkata, lalu dia meninggalkannya. Kemudian aku mengabdikan diri untuk bertanya dan mencari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika aku mendengar kabar tentang seseorang yang mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendatanginya. Dia berkata, lalu aku jadikan ridhaku sebagai bantal di depan pintunya, hingga angin bertiup di wajahku sampai dia keluar. Dia lalu berkata, apa yang membuat engkau ke sini, wahai sepupu Rasulullah? Aku berkata, saya telah mendengar kabar bahwa Anda menyampaikan suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku ingin mendengarnya dari Anda. Dia berkata, mengapa engkau tidak mengutus seseorang kepadaku, sehingga aku bisa datang menemui engkau? Saya menjawab, aku yang lebih layak menemui Anda. Lelaki Ansor tadi kemudian hari berjumpa denganku ketika orang-orang bertanya kepadaku. Lalu dia berkata, engkau sekarang lebih cerdas daripada saya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Shahabah, Ad-Darimi, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dia berkata bahwa riwayat ini sahih menurut ketentuan Bukhari, dan bahwa ini merupakan landasan hukum untuk mencari hadis dan menghormati orang yang menyampaikan hadis. Hal ini disepakati oleh Az-Zahabi. Oleh karena itu, apabila Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ditanya, bagaimana Anda memperoleh ilmu ini? Dia menjawab, dengan lisan yang gemar bertanya dan hati yang selalu menganalisa. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Shahabah dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Dengan ini berarti bahwa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, telah terkabul. Allah telah menganugerahkan kepadanya hikmah, yakni kebenaran,
kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, dan ketepatan dalam menempatkan sesuatu. Allah telah memberikannya keilmuan dan pemahaman tentang ilmu agama dan mengajarinya tafsir Al-Quran dan takwilnya, hingga dia menjadi turjumanul Quran, yakni penerjemah Al-Quran, dan habrul ummah, yakni tinta umat. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang dikaruniai ilmu, pemahaman, dan hikmah, maka hal itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya, keimanannya, ibadahnya, rasa takutnya, akhlaknya, karakternya, kecerdasannya, kebijaksanaannya, kemuliaannya, dan ketepatan analisanya. Itulah sebabnya Umar, semoga Allah meridhoinya, mengajak Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, masuk bersama para tetua perang Badar, dan berkonsultasi dengannya, dan bertanya kepadanya di hadapan mereka, untuk menunjukkan kepada mereka keilmuan, hikmah, dan pemahamannya tentang agama. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah merahmatinya, berkata, Umar biasa mengajak aku masuk bersama para tetua perang Badar. Kemudian salah satu dari mereka ada yang berkata, "Mengapa Anda membawa masuk anak ini bergabung dengan kami, padahal kami juga memiliki anak-anak seperti dia?" Maka dia berkata, "Dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah kalian ketahui." Dia, Ibnu Abbas, berkisah, suatu hari dia, Umar, mengundang mereka dan juga mengundangku hadir. Dia, Ibnu Abbas, berkata, aku pikir bahwa dia mengundangku pada hari itu adalah untuk menunjukkan apa yang aku miliki kepada mereka. Dia, Umar, berkata, apa pendapat kalian tentang ayat "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja", yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, hingga akhir ayat surat An-Nasr. Sebagian dari mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunannya ketika kita menang dan menaklukkan musuh. Sebagian lainnya berkata, kami tidak tahu. Sebagian lainnya ada yang tidak mengatakan apapun. Lalu dia berkata kepadaku, wahai Ibnu Abbas, apakah demikian pendapatmu? Aku berkata, tidak. Beliau, semoga Allah meridhoinya, lantas bertanya, jadi, apa pendapatmu? Aku berkata, ini adalah tentang ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kabarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni Fathu Makkah, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr. Umar berkata, aku juga tidak tahu kecuali seperti apa yang kamu tahu. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Tawus bahwa dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengagungkan hukum-hukum Allah yang suci melebihi Ibnu Abbas. Demi Allah, ketika aku menyebut namanya dan berkehendak untuk menangis, pastilah aku bisa menangis. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah. Itulah sekilas pandang dan sekedar tetesan dari melimpahnya tinta pemimpin ini. Karena sebenarnya kisah hidup dan keutamaannya ada banyak. Momen-momen hidupnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, semoga Allah meridhai mereka, tidak akan cukup disebutkan di kesempatan ini. Allah yang lebih mengetahui. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.